seperti ini. Saya memahami ya, Iya. fenomena yang terjadi di masyarakat hari ini itu kan ada game yang mengatakan hukum itu hanya untuk orang kaya, gitu loh. Hukum itu hanya untuk orang kaya, ya pasti. Tumpul ke atas, Kenapa? tajam ke Contohnya bawah. tadi Pak Denny bilang, saya nyolong ayam 3 bulan, saya korupsi 50 miliar, diputus 2 tahun. Iya. Loh, kok enak bener. Ada yang dikurangi 6 tahun loh kemarin. Kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau pidana umum itu kan jelas diatur berapa sanksi-sanksinya. Cuman yang tadi saya katakan, adil nggak kira-kira? Nah, undang-undang ini menuju keadilan, tapi yang memutus nanti adalah hakim. Keadilannya ada di hati hakim. Begitu. Hakim dalam memutus itu nggak boleh asal-asalan, asal undang-undangnya begini. Tidak boleh. Dia harus memperhatikan seluruh aspek, termasuk kondisi batin dari terdakwa misalkan, kemudian nilai yang hidup di masyarakat. Misalkan kayak tipikor, kemarin ada perkara di Tuban tipikor ini. Wah, ini sudah nyuri BPNT dan sebagainya begitu kan. Betul. Yang tahun lalu itu. Oh, yang tahun lalu itu. Nah, kemudian ini harus dihukum berat gitu. Tidak serta-merta demikian. Hakim akan mengolah itu nanti berdasarkan proses pembuktian untuk memunculkan namanya keadilan. Insya Allah begini, kalau penegak hukum itu moralnya baik, maka dia pasti bisa memberikan keadilan sesuai dengan hati nurani. Ilmunya sudah ada, kita sudah dibekali semua. Cuman mohon maaf, memang kita tidak bisa menafikan tidak semua penegak hukum itu memegang teguh dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Memegang teguh. Begitu. Biasanya kan pinangki, nggak teguh. Seperti jaksa pinangki. Iya kan? Padahal jaksa agung sudah bilang, saya tidak butuh jaksa yang asal menuntut. Kalau kalian melakukan penuntutan asal-asalan, saya pidanakan sendiri. Nah, ini kan berbanding terbalik kemudian dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kenapa jaksa pinangki seperti itu divonis 4 tahun, sedangkan Kejaksaan Agung tidak kasasi? Ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kemudian untuk dikaji bagi para akademisi atau baik saya sendiri bagi penegak hukum. Itu kalau jenengan sendiri gimana itu? Soal itu. Kalau saya ketika melihat fakta di lapangan dari proses pembuktian dan sebagainya, saya mengakomodir keadilan yang ada di masyarakat ini nggak adil. Harusnya menurut saya jaksa pinangki ini vonisnya lebih tinggi. Dan ini menjadi perbincangan di antara praktisi hukum dan akademisi hukum. Nah, untuk menekan ke sana itu kira-kira siapa yang bisa menekan agar mereka itu tidak bisa bermain mata gitu? Artinya begini, celah-celah untuk melakukan perselingkuhan hukum, bahasa saya perselingkuhan hukum ya. Itu Padahal nggak pernah nikah ya. Hukum nggak pernah nikah. Makanya selingkuh. Itu dimanapun ada. Pertahankan hukum. Yang menjadi kunci utama kemudian untuk menekan agar celah-celah itu tidak ada dalam moralitas penegak hukum. Padahal dalam setiap institusi itu ada yang namanya pembekalan bagaimana sih menjadi moralitas, mendapatkan moral sebagai penegak hukum yang baik dan benar. Cuman lagi-lagi kenapa kemudian nilai-nilai moral ini harus diajarkan dari tingkat dasar agar manusia terutama penegak hukum nanti bisa memiliki moral yang baik. Yang jelas begini, kalau kata Profesor Sajipto Raharjo itu pencetus mazhab hukum progresif, hukum itu untuk masyarakat. Hukum itu untuk orang, bukan orang untuk hukum. Tapi yang terjadi hari ini, orang dijadikan bahan bakar untuk hukum. Padahal harusnya terbalik. Hukumlah yang dijadikan alat oleh manusia untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Itu sama nggak dengan kata-kata tajam ke bawah, tumpul ke atas? Begini, itu serupa tapi tak sama Pak Denny. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas itu seperti yang Pak Denny tanyakan tadi. Jadi hukum itu hanya berlaku untuk orang nggak punya. Tapi ketika terdakwa atau orang itu kaya, bisa aja diatur hukum itu. Nah, cuman pedang Dewi Justisia itu tidak mungkin memenggal kepala orang-orang yang tidak bersalah. Itu kenapa ada penegak hukum yang keempat, yaitu lawyer. Kami menjaga hak-hak itu.
boleh teman-teman penegak hukum lain kencang dalam menerapkan undang-undang, tapi jangan lupa dalam penerapan undang-undang itu ada nilai keadilan yang tertanam di dalam hati kita yang harus kita perjuangkan. Begitu. Saya sebenarnya ada lupa ya, sebenarnya banyak kasus juga sebenarnya masyarakat itu memandang si terdakwa ini benar begitu, tapi ada juga lawyer yang mengatakan wah ini harus saya ini kan, wes gini aja lah, yang paling besar katakanlah siapa ini korupsi Bang Joko Chandra, Seperti Pinangki ya. Itu bagaimana itu. Terus kemarin juga ada Joko Chandra yang seperti itu. Terus ketika kita ini sedang PPKM seperti ini ya, bansos dan lain sebagainya lah. Apalagi yang kemarin itu awal-awal PPKM. Juliani Batubara juga. Ya. Itu. Ada ini yang penegakan di kedisiplinan di PPKM itu juga kita rasa bahwa itu pun juga nggak adil banget gitu kan. Betul. Nah, untuk itu bisa nggak kira-kira semacam ada lembaga hukum itu yang menekan ke atas itu loh, menekan ke negara. Karena sangat-sangat jelas terlihat itu. Makanya begini, penegakan hukum itu idealnya dan memang harus dilaksanakan oleh penegak hukum. Mohon maaf, pada saat penerapan aturan PPKM itu kan rata-rata yang berkonflik, saya tidak mempredisikan salah satu profesi atau apa, itu adalah polisi pamung praja, gitu loh. Itu termasuk penegak hukum nggak? Tidak. Oh tidak. Cuma ada 4 Pak Dek. Pasukan itu loh, pasukan. Jangan dipahami begini, Indonesia ini Reichstag, negara hukum, bukan Mahstag, negara kekuasaan bukan. Tapi celakanya hari ini dalam praktek Indonesia itu menjadi negara undang-undang. Dan lebih celaka lagi, Indonesia ini negara peraturan. Ya. Nah, salah satunya ketika aturan sudah dikeluarkan, maka digenjot aja. Yang penting aturannya begini, tanpa mempertimbangkan asas manfaat tadi. Salah satunya. Oke. Nah, lebih celaka lagi, strukturnya, Pol PP misalkan. Mohon maaf, silakan Anda menegakkan aturan, tapi belajarlah dulu bagaimana menegakkan aturan itu untuk masyarakat. Artinya Satpol PP belum belajar untuk itu. Bukan belum belajar, mungkin kurang dalam belajar. Kurang belajar. Belum belajar kan ya? Tapi ini oknum. Tapi saya melihat, alhamdulillah Satpol PP khususnya yang ada di Tuban atau di Indonesia di kota-kota besar itu tidak sefrontal atau bahkan tanda kutip arogan, tidak. Mungkin ada dalam penegak hukum dimanapun atau penegak perda misalkan Satpol PP itu ada pasti oknum-oknum kondisi di lapangan dan sebagainya. Namun mohon maaf, jangan selalu menjadikan kondisi di lapangan atau stressing yang sangat tinggi sebagai kambing hitam. Ya. Karena ketika saya misalkan diberikan amanah undang-undang untuk menegakkan hukum, maka segala macam hal yang ada di lapangan sudah saya persiapkan. Jangan sampai penegakan hukum itu menciderai hak-hak yang ada di masyarakat. Itu poinnya. Nah, sekarang kalau misalkan ada muncul sanksi denda itu, begini, kan nggak adil. Iya. Bagi masyarakat yang ekonominya lemah, yang nggak bisa makan, ini disanksi kayak gitu kan nggak adil sekali. Ada bunga dalam hukum. Nggak, disitulah letak keadilannya. Maksudnya begini, Mas Dipit. Sebenarnya secara ideal itu yang boleh mengatur sampai pidana bahkan ada yang boleh mengatur sanksi pidana itu hanya undang-undang. Peraturan pelaksana di bawahnya itu tidak boleh. Ini secara teoritis. Namun dalam perkembangannya banyak sekali aturan bahkan perda mengatur tentang sanksi pidana. Ini perlu dikoreksi juga. Yang kedua, kemudian kalau peraturan semacam PPKM, kemudian diatur tentang denda juga, ini sangat nggak adil. Nah, karena aturannya sudah berbunyi demikian, substansinya, maka moralitas penegak hukumnya yang kemudian dipertanyakan. Gitu. Hakim itu punya kekuasaan, bahkan penasihat hukum boleh mendampingi pelanggar-pelanggar PPKM itu, kalau dari undang-undang advokat misalkan. Jadi ketika di dalam nomenklatur undang-undang atau aturan itu sanksi denda 5 juta misalnya, kayak kemarin ada yang denda 5 juta, hakim masih bisa menilai
ini orang tidak mampu, ini orang melakukan pelanggaran, sebab dia melakukan pelanggaran harus dilihat mensrea bahasanya, Dan bukan kesalahan dia. dan bukan kesalahan dia, maka dia harus putuskan denda Rp1.000 saja, harusnya kan begitu. Itulah penegakan hukum seperti yang saya bilang tadi, penegakan aturan tidak bisa ditegakkan itu letterlock. Kalau dilakukan penegakan secara letterlock pasti semburat.